Salam saudaraku sekalian. Kali ini saya ingin memberi renungan berjudul Tuhan mengetuk pintu hatimu. Untuk itu silakan subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan Yesus memberkati. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3 ayat 20. Jika seseorang akan bertamu ke rumah orang lain, umumnya sebelum masuk ke rumah, dia akan mengetuk pintu terlebih dahulu. Tradisi mengetuk pintu ini sudah menjadi tradisi yang mendunia. Hampir setiap bangsa memakai cara ini ketika akan masuk ke rumah orang lain. Terkadang ketukan itu juga disertai salam. Ada yang berkata shalom, permisi, kula nuwun, punten, atau sepada. Ada juga rumah yang memasang bel di pintu agar tamu tidak perlu berteriak memanggil. Tujuan dari mengetuk pintu, memberi salam atau memencet bel adalah memberitahu pemilik rumah bahwa ada seseorang yang akan berkunjung dan minta izin masuk ke rumah. Ketika tuan rumah mendengar suara itu, dia mempunyai dua pilihan, akan membukakan pintu atau tetap menutup pintu. Jadi, saat mendengar ketukan, ada respon balik dari orang di dalam rumah. Itulah hubungan timbal balik dua arah. Nah, saat ini Tuhan Yesus sedang berdiri di depan pintu hati kita dan mengetuknya. Bagaimana respon kita? Menerima tawaran Yesus ataukah kita menolaknya? Jika kita menolaknya, sadarkah kita apa dampaknya? Siapakah kita ini? Bukankah kita adalah orang munafik dan sering berbuat jahat? Dan siapakah Yesus yang sedang mengetuk pintu hati kita? Dialah Allah yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya. Yesus rela turun ke dunia yang penuh kejahatan ini. Untuk apa? Untuk menolong kita mengatasi segala masalah kita. Dialah Allah yang dengan penuh kasih rela berkorban di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia yang mau membuka hati menerimanya. Apakah kita akan memandang rendah ketukannya di pintu hati kita? Saat ini Yesus berdiri dengan penuh kasih dan terus-menerus mengetuk pintu hati kita untuk memberi salam damai sejahtera. Dia ingin bersahabat dan masuk ke dalam kehidupan kita. Dia menawarkan keselamatan kekal. Jika engkau mau mengenal Yesus secara pribadi, atau engkau sudah pernah mengenalnya, tapi kini hidupmu jauh darinya, bukalah hatimu. Engkau tidak harus belajar teologi atau hidup suci lebih dulu. Cukup bukalah hatimu, maka Yesus akan masuk dan makan bersamamu. Dia tidak pernah memandang kesalahanmu, atau apakah engkau adalah orang yang hidup bergelimang dosa. Dia menunggu dengan penuh kasih saat engkau membuka hatimu padanya. Dia ingin mengampuni dirimu dan menyelamatkan dirimu dari penghukuman kekal di neraka. Kelak ketika engkau sungguh-sungguh membuka hatimu bagi Yesus, Dia akan mengirim Roh Kudus untuk membimbing kehidupanmu menjadi baru. Engkau akan semakin hidup penuh kedamaian dan kasih. Engkau akan semakin haus belajar firman Tuhan, rajin bersekutu dengannya, dan rindu beribadah dan melayani pekerjaannya. Iman dan kehidupan rohanimu akan semakin bertumbuh menjadi dewasa. Engkau akan menjadi pemenang bersama Tuhan. Mungkin saat ini engkau hidup dalam tekanan,
putus asa dan terikat oleh dosa, merasa tidak ada jalan keluar lagi, janganlah engkau menjauhi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.